penjelasan. Blue Lock episode ke-9 dibuka dengan sebuah penjelasan singkat dari Lemon Okuhito, di mana pada momen ini dia menyampaikan bahwa saat ini tim Z sedang berada di peringkat ketiga dengan jumlah total 4 poin, dan tim V berada di puncak klasemen dengan total 9 poin, alias poin sempurna karena tidak pernah kalah sama sekali dalam semua pertandingannya. Nah, jika mereka semua mau lolos ke babak selanjutnya, maka di pertandingan ketiga sekaligus pertandingan terakhir melawan tim V, mereka tidak punya pilihan lain selain harus menang dan mendapatkan 3 poin. Namun masalahnya, saat ini tim V memiliki 3 orang karakter penting yang luar biasa kuat. Pertama adalah Zantetsu, yang saat ini sudah mencetak sebanyak 5 gol. Kemudian Mikage Reo yang saat ini sudah mencetak 6 gol. Dan yang terakhir adalah Seishiro Nagi yang saat ini sudah mencetak 6 gol dari total 3 pertandingan. Walaupun awalnya sempat panik, namun di momen ini Isagi dan juga Okuhito sudah menyiapkan 3 orang senjata rahasia yang dimiliki oleh tim Z, yaitu Chigiri, Gagamaru, dan juga sang pahlawan Kunigami. Singkat cerita, setelah 1 hari berlalu, pertandingan penentuan dari grup 5 pun akhirnya dimulai. Di mana pada momen ini, kedua tim sama-sama memasuki lapangan dengan formasi sebagai berikut. Kiper dari tim Z adalah Lemon. Kemudian di lini belakangnya ada Naruya, Reiji, Igaguri, dan juga Imamura. Untuk gelandang tengah diisi oleh 2 orang, yaitu Isagi Yoichi dan juga Bachira Meguru. Dan yang terakhir, posisi dari striker masih diisi oleh seorang penyerang tunggal, yaitu Kunigami, dengan dibantu oleh Chigiri pada sayap kiri dan Gagamaru pada sayap kanan. Sedangkan untuk formasi dari tim V, sebagian besar hanya diisi oleh NPC alias karakter random saja yang sama sekali tidak penting. Karena faktanya yang menjadi sorotan pada pertandingan kali ini hanyalah 3 orang, yaitu Mikage Reo sebagai playmaker, kemudian Nagi dan Zantetsu sebagai penyerangnya. Scene pun kini berpindah. Setelah peluit pertama tanda pertandingan dimulai sudah berbunyi, Isagi pun langsung memerintahkan semua anggota timnya untuk bermain dalam tempo yang cepat. Di mana pada panel ini, nampak Bachira yang langsung memberikan umpan lambung kepada Gagamaru, yang kebetulan sudah siap untuk melompat dan menyambut bola itu. Walaupun sundulan Gagamaru cukup akurat, namun sayangnya kali ini dia masih belum beruntung, karena bola yang dia sundul harus membentur di gawang sebelum pada akhirnya diambil lagi oleh Mikage Reo. Nah, menariknya, setelah melihat permainan cepat dari Bachira dan juga Gagamaru, Reo pun seketika langsung berteriak kepada Nagi yang saat ini sedang berlari menuju ke arah gawang tim Z. Woi Nagi, kau lihat kan permainan mereka barusan keren sekali. Bagaimana jika kita tiru semua gerakan barusan? Nah, tepat setelah Reo mengatakan hal itu, dia pun langsung memberikan umpan lambung yang sangat akurat kepada Seishiro Nagi. Pada awalnya, semua pemain dari tim Z menganggap bahwa umpan dari Reo terlalu jauh, dan Nagi pasti tidak bisa menerimanya dengan sempurna. Oleh karena itu, saat ini tidak ada satupun back dari tim Z yang berusaha untuk menjaga Nagi dengan ketat. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Karena di momen ini, ternyata Nagi berhasil menerima umpan lambung dari Reo dan langsung melancarkan satu tembakan maunya ke arah gawang Lemon untuk menciptakan gol pertamanya. Menarik banget ya. Walaupun sudah tertinggal 1 gol dan serangan pertama dari Gagamaru sudah berhasil digagalkan, ternyata tim Z pun masih nampak sangat semangat dan belum mau menyerah. Oleh karena itu, pada permainan selanjutnya, Isagi pun kembali memilih untuk menggunakan senjatanya yang kedua, yaitu mencoba untuk mencetak gol menggunakan tendangan meteor yang dimiliki oleh Kunigami. Tapi sayangnya semua rencana dari Isagi tidak dapat berjalan mulus, karena faktanya Mikage Reo mampu membaca semua rencana dari Isagi, serta sudah tahu sejauh mana batas kemampuan dari Kunigami, di mana Kunigami harus masuk ke dalam teritorinya, yaitu jarak tembak sejauh 28 meter, untuk bisa menggunakan tendangan meteornya demi menciptakan gol. Oleh karena itu pada panel ini, Reo pun langsung berinisiatif mencuri bola dari Kunigami yang sedang lengah dari arah belakang, serta langsung melancarkan satu serangan balik yang menggunakan cara yang sama juga, yaitu dengan mengandalkan kekuatan tendangan super yang dimiliki oleh Nagi. Singkat cerita, Reo dengan cepat langsung memberikan umpan lambung kepada Nagi, dan Nagi pun langsung menyambutnya dengan satu tendangan saltonya. Hingga akhirnya Nagi kembali berhasil menjebol gawang Lemon untuk kedua kalinya dengan menggunakan teknik yang sangat indah. Nah, di momen inilah koordinasi dari tim Z perlahan-lahan mulai hancur, di mana beberapa pemainnya mulai saling menyalahkan satu sama lain. Beruntungnya, Isagi mampu meredakan emosi mereka, dan pertandingan pun bisa dilanjutkan kembali.
Setelah 2 percobaan sebelumnya gagal, kali ini Isagi dan juga tim Z pun memutuskan untuk melakukan penyerangan dan juga penetrasi melalui sayap kiri. Di mana pada momen ini Chigiri kembali menggunakan senjata andalannya, yaitu Speed Drive untuk menembus pertahanan lawan. Namun sayangnya semua permainan dari tim Z sudah dapat dianalisa oleh Mikage Reo melalui tayangan ulang dari pertandingan sebelumnya. Oleh karena itu untuk mengantisipasi Chigiri, kali ini Reo pun meminta Zantetsu untuk berlari dengan cepat demi mengejar Chigiri dan juga menghentikannya. Nah, melihat Zantetsu yang ternyata mampu berlari lebih cepat darinya, seketika Chigiri pun langsung kehilangan fokus dan bola pun akhirnya bisa direbut oleh Zantetsu. Sebelum pada akhirnya dia pun kembali memberikan umpan kepada Reo dan berlari menuju lokasi teritorinya demi menunggu umpan balik dari Reo untuk melancarkan satu tendangan Mauge yang mampu menjebol gawang dari tim Z lagi. Hingga skor pun kini berubah menjadi 3-0. Wow, gila banget ya. Di momen inilah semangat dari semua anggota tim Z seketika hancur dan mereka pun sudah pasrah dengan keadaan, apalagi setelah melihat aksi kombinasi dari 3 orang monster terkuat yang dimiliki oleh tim V, yaitu Mikage Reo, Zantetsu, dan juga Nagi. Namun semua ini sangat berbanding terbalik sekali dengan sikap yang ditunjukkan oleh Bajira. Di mana pada panel ini, tiba-tiba saja aura monster yang dimiliki oleh Bajira kembali keluar dan semangat bertarungnya pun seketika kembali terbakar. Oh iya, buat kalian yang lupa atau belum tahu, Bajira adalah seorang karakter yang sangat suka sekali dengan tantangan. Di mana setiap dia bertemu orang yang jauh lebih kuat darinya, maka semangat kompetitifnya pun akan semakin membara. Serta jiwa monster yang ada di dalam dirinya pun akan kembali muncul. Melihat Bajira yang mulai tersenyum, Isagi pun seketika langsung bertanya, "Hah? Kenapa kau malah terlihat bahagia? Apa kau tidak sadar jika saat ini kita sudah kalah dengan skor 3-0? Jadi tidak peduli apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah bisa membalikan keadaan dengan kemampuan yang kita miliki saat ini." Mendengar semua ucapan dari Isagi tersebut, Bajira pun dengan cepat langsung meresponnya. "Apa kau takut dengan mereka? Asal kau tahu saja Isagi, jika mereka bertiga mampu menciptakan permainan yang spesial dan memiliki kemampuan yang di atas rata-rata, maka saat ini hanya ada satu cara yang bisa kita lakukan untuk memenangkan pertandingan ini, yaitu dengan cara menjadi orang yang jauh lebih spesial dan juga jauh lebih hebat dari mereka. Oleh karena itu, cepat passing bola itu kepadaku dan akan aku tunjukkan bagaimana caranya menjadi kuat." Nah, mulai dari sanalah kita pun akhirnya diperlihatkan sebuah permainan gila dari seorang Bajira, di mana pada panel ini dia pun berniat untuk menghadapi ke-11 orang pemain TV hanya dengan seorang diri. Singkat cerita, orang pertama yang berhasil dilewati oleh Bajira adalah Seshiro Nagi. Kemudian orang kedua yang berhasil dilewatinya adalah Mikage Reo. Menyadari bahwa Bajira sangat berbahaya, Reo pun langsung memerintahkan Zantetsu untuk mengambil bola dari kaki Bajira dengan menggunakan kecepatannya. Namun sayangnya kali ini Reo harus kecewa, karena faktanya Bajira sudah sadar lebih dulu bahwa dalam hal kecepatan, dirinya tidak akan pernah bisa berlari lebih kencang dari Zantetsu. Oleh karena itu, di momen ini Bajira pun memilih untuk menghadapi Zantetsu 1-1 dengan menggunakan teknik elastikonya dan mengecoh Zantetsu melalui duel udara. Dengan begini maka hanya tersisa 3 orang pemain bertahan lagi sebelum pada akhirnya Bajira bisa berhadapan 1-1 melawan kiper dari tim V. Tapi karena sisanya hanyalah pemain biasa saja, tentu saja Bajira mampu melewati mereka bertiga dengan mudah dan Bajira pun langsung melancarkan satu tendangan tipuannya menggunakan kaki bagian belakang. Hingga akhirnya gol pertama pun berhasil diciptakan oleh Bajira dan skor pun kembali berubah menjadi 3-1. Nah, gimana? Gila banget kan? Intinya, berkat permainan luar biasa yang ditunjukkan oleh Bajira, seketika semangat dari seluruh pemain tim Z pun kembali terbakar. Hingga pada momen ini mereka semua pun akhirnya mulai menyadari bahwa untuk mengalahkan lawan yang kuat, maka kita pun harus mampu beradaptasi dan juga berevolusi alias berkembang menjadi orang yang jauh lebih kuat lagi dari sebelumnya. Sesimpel itulah prinsip yang selama ini selalu dipegang oleh Bajira dan akhirnya bisa dicontoh oleh semua anggota timnya. Nah, supaya lebih mudah dipahami, maka mulai dari sini Oji-san akan jelaskan bentuk evolusi atau perkembangan dari para pemain tim Z yang semuanya terinspirasi dari permainan Bajira sebelumnya. Yang pertama adalah Isagi. Seperti biasa, dialah otak dari permainan tim Z, sekaligus orang yang memegang komando dan bertugas memberikan arahan kepada semua teman-temannya. Pada momen ini nampaknya Isagi sudah dapat membaca gaya permainan dari Reo, hingga akhirnya dia pun berhasil menciptakan sebuah formula sederhana untuk bisa membalikan keadaan dengan cara menukar posisi dari para pemainnya. Kemudian yang kedua adalah Raichi. Jika sebelumnya dia bermain di posisi bertahan,
Kali ini Isagi pun meminta Reiji untuk naik ke lini tengah dan memberinya tugas untuk menghentikan Reo. Karena di dalam tim Z hanya Reiji lah orang yang paling emosian dan tidak akan mau kalah dalam duel 1 lawan 1. Akibat zone press ketat yang dilakukan oleh Reiji, akhirnya Reo pun menjadi kesulitan untuk memberikan umpan kepada Nagi dan malah mengoper bola kepada Zantetsu sesuai dengan prediksi dari Isagi. Kemudian evolusi yang ketiga ditunjukkan oleh Chigiri, di mana kali ini dia pun berhasil meningkatkan kecepatannya lagi dan berhasil membuat Zantetsu gagal memberikan umpan yang sempurna kepada Nagi. Akibatnya bola pun saat ini berada di posisi sulit dan Nagi pun membutuhkan usaha lebih jika dia ingin mencetak gol. Namun karena Igarashi tidak mau meremehkan Nagi dan dia pun sangat yakin bahwa Nagi pasti mampu mengontrol umpan dari Zantetsu, oleh karena itu pada satu panel yang sama ini, Igarashi pun mulai mundur dan menjaga jarak serta langsung memulihkan mukanya untuk menghentikan tendangan berputar lagi. Alhasil bola pun mampu diblok dengan sempurna oleh Igarashi dan langsung dioper kepada Bachira lagi. Tidak hanya sampai di situ saja kejutannya, karena di momen selanjutnya bentuk evolusi kelima yang ditunjukkan oleh tim Z akan kembali diperlihatkan di hadapan kita semua. Di mana pada panel selanjutnya, Reo pun dengan sombong berkata seperti ini. Haha, gol pertamamu barusan hanyalah sebuah kebetulan. Aku sudah tahu bahwa staminamu tidak akan pernah cukup untuk mengulangi semua trik sebelumnya yang sudah kau lakukan. Oleh karena itu, kali ini aku akan menghancurkanmu. Mendengar ucapan dari Reo, Bachira pun dengan cepat langsung menjawabnya. Haha, aku sudah lebih dulu tahu mengenai hal itu. Tapi kali ini aku sudah tidak berjuang seorang diri lagi. Karena kemampuan dari semua teman-temanku saat ini sudah bangkit. Setelah mengucapkan semua hal itu, Bachira pun langsung mengoper bola yang ada di kakinya kepada Kunigami dan menyerahkan sisanya kepada Kunigami. Sayangnya di momen ini Kunigami terlihat ragu-ragu karena saat ini dia masih berada di tengah lapangan dan jarak menuju ke gawang lawan masih sangat jauh sekali. Melihat hal itu dengan lantang, Isagi pun langsung berteriak ke arah Kunigami. Woi Kunigami, jangan sampai kehilangan konsentrasimu dan yakinlah kepada kekuatanmu. Nah, ajaibnya setelah mendengar semua ucapan dari Isagi, Kunigami pun langsung memberanikan diri untuk melakukan tembakan meteornya dalam jarak lebih dari 28 meter dengan cara memfokuskan kekuatannya untuk menendang satu titik pada bola itu. Alhasil, bola pun melayang dalam posisi stagnan alias tidak berputar. Hingga arah bolanya pun menjadi sulit ditebak oleh penjaga gawang dan akhirnya gol kedua pun berhasil diciptakan oleh Kunigami untuk merubah skor menjadi 3-2. Wow, menarik banget bukan? Sayangnya semua alur cerita lengkap dari anime Blue Lock part 9 harus berakhir sampai di sini. Tepat setelah peluit tanda selesai pertandingan babak pertama baru saja dibunyikan. Tentu saja jika kalian penasaran dengan kelanjutan cerita dari babak keduanya, bantu kami dengan cara like dan komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.